Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Islam, apa maksud dan tujuan diturunkannya syariah? Ada 5 paling tidak, yaitu disebut dengan maqasidus syariah. Asas diturunkannya syariah. 1 adalah menjaga akidah, menjaga keyakinan, menjaga keberagamaan kita. Yang kedua, menjaga akal atau ilmu. Makanya kalau ditanya tentang narkoba boleh apa enggak, nggak usah cari ayatnya, karena itu akan merusak akal kita. Yang ketiga, menjaga nasab, keturunan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam harkat dan martabat laki-laki dan perempuan itu dijaga betul, supaya betul-betul urusan-urusan kejenisan atau masalah-masalah gender itu dipertahankan. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan poligami tapi tidak boleh poliandri? Karena untuk jaga nasab. Karena jangan sampai nanti kalau ada seorang istri, suaminya 2, akan susah untuk memisahkan apakah ini keturunan dari yang misalnya satu negro, satu Cina. Bisa saja anaknya jadi zebra, akan jadi susah. Percampuran sperma dalam satu rahim jadi masalah. Tetapi kalau ada poligami tidak akan tercampur ada sperma di dalam satu rahim. Menjaga darah dan kehormatan dan menjaga atas harta. Dalam rangka menjaga nasab, maka laki dan perempuan di dalam Islam dipasangkan. Makanya dianjurkan sekali pada pernikahan. Pernikahan di dalam surat An-Nur ayat 32 antara laki dan perempuan. Kenapa? Karena supaya jelas. Di antara kamu di dalam Islam hanya ada laki dan perempuan, tidak ada in between. Tidak ada di tengah-tengah, supaya nanti kalau ada toilet laki, toilet perempuan, nggak ada toilet AC/DC. Supaya kalau mati, kalau laki juga almarhum, perempuan almarhumah. Jangan sampai kalau nggak laki nggak perempuan mati jadi aluminium, jadi masalah. Nah, untuk itulah maka dipertahankannya laki dan perempuan sebagai pasangan, sebagaimana siang dan malam, sebagaimana jantan dan betina, sebagaimana dingin dan panas. Makanya pernikahan disebut dengan zaujun, yaitu dipasangkan, angkah tuka wa zawajtuka. Aku nikahkan dan aku pasangkan. Menjaga harkat dan martabat kejenisan ini sampai di dalam hal menutup aurat. Kenapa kok ada larangan menutup aurat? Supaya ada gairah ini selalu terjaga. Karena kalau aurat tidak terjaga, mohon maaf, nanti tidak ada syahwat yang mohon maaf dipelihara. Di dalam Islam syahwat itu dihormati. Maka ada lembaga untuk pernikahan. Apa artinya? Bahwa syahwat bukan dibunuh. Makanya di dalam Islam tidak boleh menjadi rahbaniyah. Orang tidak boleh anti menikah, tapi juga jangan senang menikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Untuk itu pelajaran sex education di dalam Islam diperlukan kaitannya dengan bagaimana ketika dia sudah balik, dia bagaimana dia harus tidur, tidak boleh seranjang, walaupun sejenis itu. Apalagi lain jenis juga itu. Kenapa? Karena itu diajarkan dalam Islam. Makanya apalagi hubungan dengan sejenis. Ingat kisah Nabi Lut, itu azabnya bukan sekedar azab di akhirat. Di dunia pun itu orang-orang kaum Sodom yang sampai sekarang jadi Dead Sea, laut mati. Disebut laut mati karena memang tidak ada kehidupan di situ. Itu di dalam sejarah orang-orang yang menyalahi ajaran agama, di mana perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, maka azabnya itu dibalik. Yang tadinya bumi ini dibalik betul-betul. Dan sampai sekarang kita ini di sana mengambang. Nggak bisa tenggelam, asinnya luar biasa, kena mata pedesnya luar biasa. Itu beberapa kali saya berkunjung dan di sana Dead Sea ini laut mati, disebut laut mati karena memang laut itu tidak berkembang, tidak bergerak, dan di situ kadar garamnya luar biasa. Dan konon katanya di dalam riwayat itulah tempat di mana kaum Sodom, kaum di mana itu dibalik, kemudian yang di atas bumi jadi di bawah bumi. Maka hati-hati di dalam Islam, sampai kalau ada orang sampai predator seperti itu, hukumannya itu dibunuh. Ya, betul-betul. Karena apa? Karena merusak harkat martabat kemanusiaan. Apalagi di dalam Islam diciptakannya laki dan perempuan adalah supaya berkembang biak.
Bagaimana orang ada regenerasi kalau sesama laki-laki? Di samping belum ada obatnya dan tidak mungkin kita melahirkan keturunan. Nah, untuk itulah maka sangat dipesankan kita jaga harkat dan martabat dan fitrah kelaki-lakian dan kewanita-wanitaan. Ini bukan bias gender ya, dalam pengertian bahwa laki-laki tidak boleh begini, perempuan tidak boleh, laki-laki tidak boleh di dapur, perempuan tidak boleh jadi, enggak, itu bias gender. Di dalam Islam sangat dianjurkan bahwa laki-laki nanti akan menjadi kepemimpin dalam keluarganya. Wanita harus menjaga kehormatan dan juga laki-laki juga menjaga kehormatan, sama. Maksud saya ini jangan karena ini tidak bisa dibandingkan. Ini berbeda tapi jangan dibeda-bedakan. Masing-masing punya hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam surat Al-Baqarah 228 jelas lagi bahwa laki, perempuan, suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama. Satu dari segi normatif, dari segi hukum. Bagi siapapun yang berbuat baik, pahalanya sama. Tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Kedua, dari segi prestatif. Bahwa menuntut ilmu tidak ada monopoli laki dan perempuan. Ketiga, dari segi punishment. Laki dan perempuan kalau sama-sama mencuri tetap dipotong tangan. Bahkan Nabi menjelaskan, jangankan kok perempuan saja. Anakku sendiri Fatimah kalau mencuri tetap saya potong tangan saya. Artinya tidak dipotong tangannya, bukan dipotong jarinya. Nah, sampai kesetaraan itu diajarkan dari segi normatif, dari segi edukatif, dari segi punishment, bahkan dari peran dan status di dalam kemasyarakatan. Nah, untuk itulah nanti memang ada hierarki yang berkaitan dengan kepemimpinan rumah tangga. Tetapi itu pun juga karena kelebihan. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak memungkinkan, misalnya suaminya tiba-tiba lepra, tiba-tiba kena masalah yang harus memimpin seorang istri, tidak ada masalah. Artinya itu kondisi-kondisi khusus. Wallahu a'lam bishawab, maka tetap kita jaga fitrah kelaki-lakian dan fitrah kewanita-wanitaan. Jangan sampai kita in between. Pastikanlah laki-laki. Nanti laki-laki dijaga atas apa? Atas ketanggung jawabnya di dalam keluarga, dan juga perempuan dijaga juga atas tanggung jawab kepada harta dan rumah dan anak-anak yang di dalam rumah. Nah, nanti dalam hak dan kewenangan dan kewajiban saja yang menjadikan perbedaan, bahwa laki-laki tentu idealnya dengan keperkasaannya, wanita dengan kelembutannya, kelemah lembutannya. Jadi kalau senang pada laki-laki, jangan dilihat pada kelembutannya. Kenapa senang dengan cowok itu? Karena orangnya halus, lemah lembut, jalannya kayak cacing. Oh, kenapa senang sama Wati Tuti Endang? Karena orangnya potok kayak kodok. Wah, itu almari 5 aja diangkat sendiri. Wah, bukan begitu. Binaraga misalnya itu sangat ideal memang untuk laki-laki. Binaragawati tentu itu bukan porsinya. Ini bukan masalah bias gender, sekali lagi. Ini berkaitan dengan bagaimana audit sosial juga diperlukan di dalam keberagaman kita. Untuk itu sekali lagi kita jaga betul hubungan kaitannya dengan perzinaan, walatak robuz zina, sebagaimana surat Al-Isra ayat 31, dilarang kamu mendekati zina. Zina tidak hanya laki dan perempuan, sesama laki-laki juga sangat dilaknat di dalam Al-Quran dan hadis, sesama perempuan juga dilaknat. Kita jaga anak-anak kita jaga keturunan kita, supaya fitrah kelaki-lakian dan kewanitaan itu tetap dijaga. Begitu kata Abdullah Nasir Ulwan tentang pendidikan kejenisan, selain pendidikan-pendidikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.